Peppa Pig. Peppa Pig mungkin terlihat seperti serial anak-anak biasa. Tokoh utamanya adalah seekor babi kecil berusia 4 tahun yang gemar bermain dan melompat di genangan lumpur. Namun di balik kepopulerannya, serial ini juga beberapa kali menuai kontroversi di berbagai negara. Sejak pertama kali tayang di Inggris pada tahun 2004, Peppa Pig berkembang menjadi salah satu tayangan anak paling populer di dunia. Meski begitu, tidak sedikit orang tua yang mengkritik perilaku Peppa. Di Amerika Serikat dan Inggris misalnya, ada yang merasa anak-anak mereka mulai meniru kebiasaan Peppa, seperti kesulitan menjaga sopan santun atau bersikap suka mengatur. Kontroversi lain muncul di Australia akibat sebuah episode yang menampilkan seekor laba-laba. Spiders are very, very small and they can't hurt you. But don't worry. Dalam cerita tersebut, keluarga Peppa menjelaskan bahwa laba-laba tidak berbahaya. Pesan ini dianggap kurang tepat karena di Australia terdapat banyak jenis laba-laba berbisa yang bisa membahayakan manusia. Setelah menerima berbagai masukan, stasiun televisi ABC akhirnya memutuskan untuk membatasi penayangan episode itu. Sementara itu di Cina, Peppa Pig sempat mengalami fenomena yang cukup unik. Sekitar tahun 2018, karakter ini justru diadopsi oleh sebagian anak muda sebagai bagian dari budaya internet. Bermunculan meme, gambar editan, hingga tato bertema Peppa Pig yang dikaitkan dengan komunitas tertentu dan konten yang tidak lagi ditujukan untuk anak-anak. Meski demikian, serial resminya tetap tersedia dan tidak dilarang. Walaupun sempat diterpa berbagai kontroversi di beberapa negara, Peppa Pig tetap bertahan hingga sekarang dan masih menjadi salah satu serial animasi anak paling sukses di dunia. Tinky Winky. Karakter ini pertama kali muncul dalam serial Teletubbies pada tahun 1997. Sebagai Teletubby terbesar, Tinky Winky dirancang untuk memberikan rasa nyaman kepada balita lewat warna-warna cerah, gerakan yang berulang, dan suara yang sederhana. Namun, semuanya berubah pada tahun 1999. Seorang tokoh agama asal Amerika, Jerry Falwell, menerbitkan sebuah artikel yang memperingatkan para orang tua. Menurutnya, Tinky Winky sengaja dibuat sebagai simbol tersembunyi yang mempromosikan homoseksualitas kepada anak-anak. Alasan yang ia gunakan cukup sederhana. Warna ungu Tinky Winky dianggap berkaitan dengan identitas komunitas gay. Antena berbentuk segitiga di kepalanya disebut-sebut menyerupai simbol segitiga merah muda yang memiliki sejarah dalam komunitas LGBTQ+. Sementara itu, tas tangan yang dibawanya dianggap sebagai aksesori yang identik dengan perempuan. Dari kombinasi itulah muncul tuduhan bahwa karakter ini mengandung pesan tersembunyi. Para kreator Teletubbies langsung membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa semua elemen desain Tinky Winky hanyalah bagian dari karakter fiksi untuk anak-anak dan sama sekali tidak memiliki makna politik maupun seksual. Meski begitu, perdebatan telanjur menyebar luas dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Menariknya, bahkan sebelum kontroversi itu mencuat, beberapa media di Amerika sudah sempat bercanda dengan menyebut Tinky Winky sebagai Teletubby gay. Seiring waktu, karakter ini juga mulai diterima sebagai ikon yang menyenangkan oleh sebagian komunitas LGBTQ+. Pada akhirnya, kontroversi tersebut tidak menghentikan popularitas Tinky Winky. Serial Teletubbies versi original terus tayang hingga tahun 2001, kemudian dihidupkan kembali lewat versi reboot pada tahun 2015. Dan yang menarik, tas merah ikonik milik Tinky Winky tetap dipertahankan hingga sekarang. Johnny Bravo. Johnny Bravo dikenal sebagai pria berambut pirang, bertubuh kekar, sangat percaya diri, dan selalu merasa dirinya paling menarik. Namun, hampir setiap kali mencoba mendekati perempuan, hasilnya selalu sama, ditolak. Itulah konsep utama yang menjadi ciri khas serial ini. Serial animasi yang tayang di Cartoon Network dari tahun 1997 hingga 2004 ini sebenarnya dibuat sebagai sebuah parodi. Sang kreator Van Partible menciptakan Johnny sebagai sindiran terhadap sosok pria yang terlalu narsis dan terobsesi dengan citra macho. Tingkah lakunya yang berlebihan memang sengaja dibuat konyol agar penonton menertawakannya, bukan menirunya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai melihat serial ini dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pesan satir yang ingin disampaikan tidak selalu berhasil dipahami oleh semua penonton. Salah satu alasannya adalah cara Johnny memperlakukan perempuan. Ia terus mencoba merayu, sering mengabaikan penolakan, dan tetap mendekati mereka meskipun sudah jelas tidak tertarik. Yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa Johnny Bravo ditujukan terutama untuk anak-anak. Tidak semua penonton muda memiliki kemampuan untuk memahami bahwa Johnny sebenarnya adalah contoh
contoh yang sengaja dibuat berlebihan sebagai bahan sindiran. Sebagian anak mungkin justru melihatnya sebagai sosok yang keren, bukan karakter yang seharusnya ditertawakan. Pada akhirnya, perdebatan mengenai Johnny Bravo bukan muncul karena satu adegan tertentu, melainkan karena adanya perbedaan antara pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya dan cara sebagian penonton menafsirkannya. Disitulah letak kontroversi serial ini hingga masih dibahas bertahun-tahun setelah penayangannya berakhir. Dexter's Laboratory memiliki satu episode yang hingga kini dikenal sebagai salah satu episode kartun paling kontroversial. Episode tersebut berjudul Root Removal. Bahkan title card-nya saja sudah cukup mengejutkan. Dexter digambarkan memperlihatkan bokongnya, sementara Didi terlihat mengacungkan jari tengah, sesuatu yang jelas tidak biasa untuk kartun anak-anak. Ceritanya dimulai ketika Dexter menciptakan sebuah mesin yang dirancang untuk menghilangkan sifat kasar dari seseorang. Namun, sebuah kecelakaan membuat Dexter dan Didi ikut terkena efek mesin tersebut. Akibatnya, masing-masing terbelah menjadi dua versi, satu yang sangat sopan dan baik hati, sementara versi lainnya berubah menjadi sangat kasar, usil, dan suka berkata-kata tidak pantas. Versi kasar dari Dexter dan Didi kemudian membuat kekacauan di mana-mana. Melihat situasi semakin tidak terkendali, versi mereka yang baik akhirnya menyusun rencana untuk menjebak kembaran mereka agar kembali masuk ke dalam mesin sehingga semuanya bisa kembali seperti semula. Mammy Two Shoes. Pada banyak episode awal yang dibuat antara tahun 1940 hingga 1952, muncul sosok seorang wanita dewasa yang hanya diperlihatkan dari pinggang ke bawah. Penonton kemudian mengenalnya sebagai Mammy Two Shoes. Meskipun nama tersebut sebenarnya tidak pernah disebutkan di dalam kartunnya, karakter ini digambarkan sebagai seorang pembantu rumah tangga bertubuh besar dengan logat khasnya yang disuarakan oleh aktris Afrika Amerika, Lillian Randall. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sejarawan dan pengamat media menilai Mammy Two Shoes merupakan representasi dari stereotip Mammy, yaitu penggambaran perempuan kulit hitam sebagai pembantu rumah tangga yang berasal dari era segregasi ras dan perbudakan di Amerika. Ketika Turner Broadcasting mengakuisisi katalog MGM pada tahun 1986, beberapa versi yang ditayangkan di televisi mulai mengubah karakter tersebut. Di sejumlah episode, Mammy digambar ulang menjadi wanita berkulit putih dan suaranya diganti dengan pengisi suara baru. Namun perubahan ini tidak diterapkan secara konsisten di semua episode, sehingga masih ada versi asli yang tetap beredar. Kisah Mammy Two Shoes menjadi pengingat bahwa apa yang dulu dianggap sekadar humor di era 1940-an, kini dipandang sebagai bagian dari sejarah stereotip dan diskriminasi rasial dalam industri hiburan.